Ustaz, kebetulan nama kita sama. Bukan kebetulan ya. Ya antum diberi nama, saya diberi nama. Sama-sama Adi, cuman belakangnya aja beda. Hehe. Satu mau ngapain tanya? Allahu Akbar. Saya mau tanya Ustaz. Baik Adi. Jika ketika sedang salat, kalau sudah pakai jika, jangan pakai ketika. Sir, asar dan zuhur, makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian apakah dia menunggu imam selesai membaca surah, ataukah kita juga membaca surah? Bagaimana kalau surah yang makmum baca berbeda dengan imam? Dalam salat makmum dengan imam, kita bisa lihat kondisinya. Pertama, ayat-ayat yang mengisyaratkan, bahkan hadis-hadis mengisyaratkan dalam kondisi makmum mendengarkan bacaan imam. Ya, di antaranya misalnya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, dibacakan, jadi ada fokus. Anda memang jadi objek untuk dibacakan Quran. Ya, fastami'u, Anda diam, berhenti. Wa ansitu, ansitu itu lebih kepada diam, fokus, berhenti. Misal, sedang ngobrol nih, saya bacakan misalnya, Anda objek bacaannya, maka Anda diam menyimak. Makanya ketika khutbah, kenapa diminta ansitu wasma'u? Karena Anda jadi objek dari khatib, diajak bicara. Kan tidak sopan saya ngajak kepada antum bicara dengan yang lain. Bikin forum dalam satu forum. Sama ketika Anda dibacakan pada Anda ayat Quran, Anda fokus melihat, mendengarkan, fokus dengar. Dan tidak ada fokus paling dalam kecuali saat sholat, imam membacakan, mohon kepada Allah, dan bacaannya mewakili Anda. Makanya ketika diperdengarkan pada Anda diam, simak baik-baik. Ketika bacaan diperdengarkan kepada Anda, diam, simak baik-baik. Maka Nabi menyampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Bacaan imam itu bisa mewakili bacaan makmum. Ketika Anda menyimak, mendengarkan. Nah, apa bagian yang disimak itu? Bacaan Quran. Dari sebagian yang disimak ini ada yang diikuti. Apa diantaranya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sempurna salat seseorang ketika bisa baca Al-Fatihah, dia tinggalkan Al-Fatihahnya. Ini maksudnya dalam salat berjamaah. Imam baca Al-Fatihah, makmum punya peluang. Makanya mohon maaf ya, imam itu tolong beri kesempatan pada makmum untuk bisa setidaknya memiliki waktu jeda untuk bisa mengikuti bacaan imam dalam Fatihah. Anda bisa jedakan dalam setiap ayat. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sebentar, makmum mengikuti dalam hatinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Antum ikuti misalnya. Bisa antum kalau baca hadar misal seperti dalam tarawih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Antum panjangkan itu, sambungkan sampai waladdallin misal, antum jeda sebentar supaya makmum punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihahnya. Batas paling minimal kata para ulama 3 ayat. Kalau antum baca dari bismillah sampai Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa boleh 3 ayat? Karena ayat terpendek dalam satu surah Al-Quran, surah terpendek di Quran adalah diukur dengan 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu terpendek. Karena surah terpendek 3 ayat, maka setiap surah dipandang cukup ketika dibacakan 3 ayat dengan kadar yang sama dengan Al-Kautsar. Kalau Anda sudah Ar-Rahmanir Rahim, imam baca surah, Anda diam simak di sini. Dengarkan. Itu yang dimaksudkan. Di Al-Fatihah diikuti, adapun surah setelahnya Anda dengarkan dan simak dengan baik. Paham sampai sini?